Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil muslimin wa bahjatan wa sururan lil muttaqin wa nadamatan wa hasratan lil kafirin. Wa salatullah wa salamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, laqad qala ta'ala fi muhkami tanzil alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para hadirin asatizah wal muallimin yang sama-sama kita hormati, tokoh masyarakat, sepuh, sepuh, para jamaah taklim malam Rabu beserta sanak famili, jiron dan tetangga yang hadir pada malam ini. Ya, malam ini kita sengaja diundang oleh Sohibul Bait Bapak Idrus Mander dalam rangka haul mengenang ibunda tercinta almarhumah al-maghfur laha wa rahimahallah rahmatal abrar, Ibu Mami. Kemudian hadirnya kita tiada lain diminta untuk dengan ikhlas berdoa, berzikir, baca yasin dan maulid, semua itu dalam rangka mohon rahmat ampunan dari Allah untuk kita. Lalu kita kirimkan kepada orang yang kita hauli, yaitu Ibu Mami. Dalam berbagai kesempatan saya telah menguraikan tentang haul, baik dari segi maknawi atau etimologi atau syar'i, sehingga saya menganggap sudah paham dan mengerti apa arti haul, apa tujuan haul. Kemudian kita yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah, tahlil ini menganggap suatu hal yang penting, bukan hanya bersifat tradisional, bukan mengada-ada. Walaupun sementara ada orang yang berpendapat bahwa haul itu tidak penting artinya, dan mereka menganggap belum tentu tahlil, zikir, tahmid yang kita bacakan bersama sampai kepada orang yang kita hauli. Mereka beranggapan seperti itu dengan dalil wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura wa sayujzahul jazaa'al awfa. Ini alasan dalil yang digunakan orang yang mengatakan tidak perlu adanya tahlil zikir untuk si mayat.
Artinya apa sih? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak akan mendapatkan seseorang pahala kecuali dari apa yang diusahakan. Kalau orang itu masih hidup rajin ibadah, itulah pahala yang dia peroleh. Jadi wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada seseorang mendapat pahala dari orang lain kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Ibadah taat nanti akan dilihat. Siapa yang melihat? Yang mengerjakannya. Wa sayujzahul jazaa'al awfa. Dan Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Ya. Tetapi banyak ayat lain, hadis lain yang menyatakan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan itu bermanfaat dan berguna sampai kepada yang kita hauli. Saya pernah menceritakan sebuah hadis di sini. Sahabat Rasul bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi uktutilat. Hal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala na'am. Yang artinya, ya Rasul, ibuku telah meninggal. Apakah sampai pahalanya apabila kami kirimkan pahala sedekah, zikir dan lain-lain kepada beliau? Nabi bilang, "Na'am, iya." Kalau Nabi saja bilang na'am, siapa lagi yang mau bilang la? Inilah pedoman kita. Kemudian berbagai macam hikayat, berbagai macam apa yang menjelaskan bahwa hal itu sampai Nabi sendiri selalu bikin haul. Kapan? Pada saat meninggalnya istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Kata Nabi, sembelih kambing, lalu dagingnya bagi-bagikan kepada sahabatnya Siti Khadijah. Apa sampai ya Rasul? Ya, kalau tidak kenapa kami lakukan? Ini cerita seperti ini memang tidak dianggap bagi orang yang tidak suka. Lalu pada saat ini saya ingin tekankan, haul itu hubungan antara anak dan orang tua. Orang tua yang dihauli, ibu mami umpamanya, beliau sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sholat pun tidak, sedekah pun tidak, apapun putus semua. Yang masih nyambung anaknya. Hadis ini begitu masyhur. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin, waladin sholihin yad'ulah, au ilmin yantafi'u atau yuntafa'u bih. Orang kalau udah mati semuanya putus. Sedekah udah mati ya nggak bisa lah. Sholat apa aja nggak ada. Nabi bilang in qata'ah, putus. Kecuali 3 yang tidak putus. Siapa? Anak. Anak juga anak yang soleh. Anak yang toleh masih hidup aja udah putus. Bapaknya, ibunya masih hidup, anaknya toleh, nggak ngaji, nggak sembahyang, udah putus hubungannya sama ibu. Kecuali anak yang soleh, kata Nabi, nyambung walaupun ibunya meninggal. Mana contohnya? Anak yang toleh walaupun bapaknya
masih hidup tapi putus, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dilanda air bah, maka Nabi Nuh dengan pengikut-pengikutnya naik satu perahu atas perintah Allah. Tapi ada seorang anaknya yang bernama Kan'an. Dia sengaja tidak mau. Sampai-sampai kata bapaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Anakku, sini. Jangan engkau bersama-sama orang kafir. Kenapa ya? Semua akan tenggelam karena akan terjadi air bah. Anaknya menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ayah, saya akan naik ke gunung tinggi agar air tidak dapat mengejarku. Ayahnya menjawab, la asimal yauma min amrillah. Tiada ada seorang pun yang selamat pada hari ini dengan perintah Allah. Akhirnya juga tidak ngerti, mendaki ke gunung. Air makin lama debitnya makin besar dan air menyusul puncak gunung. Maka gunung yang didaki oleh Kan'an bin Nuh sampai air pertama terendam, mata kaki, betis, lutut, paha, terus akhirnya sampai air itu ke leher. Setelah air itu sampai ke leher, naik hidung, menutup hidung Kan'an, maka Kan'an terpaksa merontak-rontak karena ya tenggelam. Nabi Nuh ayahnya ketika melihat kejadian seperti itu segera berdoa. Apa kata Nabi Nuh? Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akli wa ghidal ma. Bumi, serot air, hisap air ini dan engkau berhenti mengeluarkan air. Wahai langit, stop hujan. Jangan kau turunkan air lagi. Saat itu juga langsung ditegur oleh Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Hai Nuh, itu bukan anakmu lagi. Putus. Nuh, kata Allah, innahu laisa min ahlik. Kan'an itu sekarang bukan anakmu lagi. Nabi Nuh bertanya, kenapa ya Allah? Innahu amalun ghairu sholeh. Karena jadi anak amalnya nggak baik, sholat, pokoknya apa yang diperintah oleh Allah tidak dikerjain. Akhirnya tenggelam. Kan'an dalam kehinaan, mati tidak diakui oleh ayahnya dan di luar agama Islam. Na'udzubillah. Ini artinya apa? Anak yang toleh, bapaknya, ibunya masih hidup, dia sudah tidak boleh lagi diakui sebagai anak. Tetapi anak yang soleh, yang rajin ibadahnya, kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama shadaqatin jariyah, dan yang kedua waladin soleh, anak yang soleh yang berdoa untuk ibunya. Malam ini haul. Ini merupakan perwujudan rasa bakti seorang anak terhadap ibu. Kalau saja anak yang tidak bakti, tidak cinta kepada ibunya, biar duitnya banyak, dia kagak mau bikin haul. Entah alasannya tidak sampai atau memang pelit. Jangan sekali-kali terjadi di antara kita jamaah. Sebab kalau begitu, apa yang bisa kita kirimkan lagi kepada ibu setelah tiada? Kalau saja ibu kita masih hidup, bukankah kita selalu memenuhi kebutuhannya?
uang untuk keperluan ibu kita berikan, apa makanan yang diinginkan oleh ibu juga kita siapkan. Pokoknya apa kebutuhan ibu. Nah, sekarang beliau sudah pindah alam, namanya alam barzakh, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma, di antara keduanya. Yang dimaksud keduanya antara dunia dan akhirat. Barzakhun, ada alam barzakh la yabghiyan, yang tidak diragukan. Jadi ibu mami sekarang sudah menjadi penghuni alam barzakh. Saya pernah juga menceritakan kehidupan di alam barzakh. Insya Allah mudah-mudahan ibu mami di alam barzakh mendapat kehidupan yang baik. Dan akhirnya dicalonkan sebagai calon surga. Ini yang kita harapkan. Artinya apa? Saudara Idrus Mandar merupakan anak dari ibu mami. Kalau umpamanya saudara Idrus Mandar tidak membuat haul, ya siapa lagi? Barangkali kalau ada saudaranya yang lain. Ya, kalau tidak ada, kasihan dong ibu mami di sana. Kan apa? Al-mayyitu kal mughawis. Orang yang sudah meninggal bagaikan orang yang tenggelam. Meninggal dan di sana memerlukan bantuan. Bantuannya apa? Pahala. Walaupun Idrus Mandar duitnya banyak, beli bandeng yang gede, bawa ke kuburan ibunya. Mami, ini ikan, makan ya. Dulu waktu hidup saya berikan. Apakah ibunya nyamut? Oh enggak. Barangkali ibunya berkata, kebutuhan aku sekarang bukan ikan, tapi pahala. Walaupun ikan lebih mahal umpamanya dari pahala, tetap pahala yang dibutuhkan. Sama juga orang tenggelam di sungai atau di laut, tangannya diangkat, minta tolong. Kita bilang, nih saya kasih emas 10 gram. Oh enggak, saya enggak mau. Maunya apa? Ban bekas. Ban bekas yang dipompa itu lebih berharga ketimbang emas. Kalau bapak yang hidup mana mau ban bekas sama emas? Emas lah. Tetapi orang yang sedang tenggelam maunya ban bekas, lebih berharga daripada emas. Lah, begitulah kira-kira orang yang meninggal dibutuhkan pahala. Apa yang kita kirimkan tidak akan diterima kecuali pahala. Jadi setelah ibunya meninggal, maka anaknya yang soleh manggil jamaah kita nih, kurang lebih 100 ada ini. Lebih. Apalagi ketahuannya berkat berapa biji ntar. Biasanya begitu. Kemudian satu orang aja kirimin Fatihah. Itu Fatihah bisa membebaskan orang dari neraka. Fatihah bisa menghapus dosa-dosa orang. Apalagi 100 lebih. Berapa Fatihah yang kita kirimkan, kita hadiahkan untuk ibu mami. Belum lagi zikir, tahlil, tahmid, istighfar, semua kita tujukan untuk ibu mami. Oleh karena itu, alangkah bahagianya malam ini, di mana saudara Idrus Mandar memperlihatkan rasa cintanya pada ibunya, memperlihatkan rasa syukurnya kepada ibunya. Sebab Allah peringatkan kita, kalian keluar dari perut ibu. Ada enggak yang keluar dari perut kebo? Enggak ada. Allah yang bilang, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuada qalilan ma tashkurun.
Kemudian kok dari ibu, ya memang kodratnya begitu. Ibu itu biar lemah, tapi banyak kemampuannya yang tidak bisa dikerjain sama laki-laki. Laki-laki biar gagah, biar jago, nggak bisa hamil. Tapi ibu hamil. Bukan hamil saja, menyusui, merawat anak sampai besar. Bapak kan enggak. Makanya kalau ibu memanggil kita, kita tidak jawab, hati-hati, sumpah ibu begitu dahsyat dibanding bapak. Lalu Allah peringatkan, hamalatka ummuka, kata Allah, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Panjang tulisannya, wa in jahadaka alla tusyrika bima laisa laka bihi wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kata Allah. Artinya kalian dikandung oleh ibumu. Ibumu itu lemah dibanding laki-laki. Mengandung tambah lemah. Kamu dirawat sampai 2 tahun baru disapi, kata Allah. Sekarang umpamanya ibumu sudah tua renta, apalagi udah meninggal. Kamu anaknya hidup sehat, duit banyak, rumah baik-baik, kemudian isi rumah lengkap. Jangan lupa pada ibumu. Bila kamu lupa pada ibumu, dahsyat siksa Allah. Sebab kata Allah, anishkurli, berterima kasih kalian padaku. Wali walidaika, 2 ibu bapamu, ilayyal masir, kepadaku kalian akan kembali. Jadi kalau ada anak yang tidak ingat pada ibunya, terbukti nggak pernah bikin haul, nggak pernah ngirimin Fatihah, nggak pernah, itu tandanya anak itu udah lupa sama ibu. Tapi kalau anak yang ingat pada ibu, dia tetap berusaha kepengen bikin haul. Memang haul wajib? Ya enggak lah, sunnah. Saya nggak kuat bikin haul, nggak apa-apa. Kumpul saja, suami, istri, anak-anak, ayo baca Fatihah buat ibu. Saya pesan betul sama anak saya walaupun saya masih hidup. Bapak kalau sudah mati misalnya gimana? Nanti pesan ayah, jangan sampai lupa setiap sholat ayah di-Fatihain. Itu kita juga wajib pesan sama anak. Bapak anak kan kadang-kadang lupa. Apalagi kita punya duit mau sedekah, sedekah aja sekarang. Jangan punya duit 100 juta umpamanya, kepengen betul sedekah kasih anak yatim apa, dia masih sayang sama anaknya, dia pesen, nah kalau bapak mati nanti tuh duit bapak ada 100 juta, kamu tolong ya, ini yatim. Kata anaknya, iya mak, iya pak, mati dah pak cepetan. Gitu. Pas anaknya bapaknya mati, mamanya mati, dia bilang, pak kamu masih hidup aja saya berani, ini lagi udah mati, semendingan saya beli motor ngetrek, kemudian poya-poya. Orang yang kayak begitu dipastikan hidupnya sengsara. Saya banyak contoh orang-orang yang saya lihat semasa hidupnya Allah kasih rezeki banyak, dia lupa pada ibunya, dia lupa pada bapaknya, kemudian kasihan, sengsara. Tetapi kalau ada bapak, jangan terlalu mewah lah. Setiap sholat Fatihain ibu, lakukan itu 1 tahun 2 tahun, insya Allah boleh dipastikan hidup bapak berkah.
Sebab yang janji Nabi dan janji Allah nggak bakal bohong dan meleset janjinya. Kenapa hidup kita selalu ada saja masalah dalam keluarga, ada saja masalah dalam ekonomi, ada masalah di kantor, masalah pada diri sendiri, disebabkan kita tidak ingat pada ibu dan bapak. Padahal ibu bapak kita merawat kita dan menyebabkan adanya kita. Tapi kita sudah jadi manusia sempurna, kok lupa. Kalau kata orang kacang lupa apanya tuh? Kulitnya ya, kacang. Hah? Lupa lanjaran. Ya. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Orang lain begitu bahaya, tetapi kita jangan tiru-tiru. Kirimkanlah untuk ibu doa minimal Fatihah. Kan gampang. Ya Allah, saya baca Fatihah, pahalanya sampein buat ibu saya, si Anu bin si Anu. Baca Fatihah. Apa susahnya? Orang yang cinta sama ibu kayak gini, malah orang diundang, kan undang orang punya resiko nih. Mesti kasih minum, terus ntar kasih cemilan, ya pulangnya bawa teng-tengan. Ya kalau seorang, kalau 100 lebih kan biayanya cukup gede, ya. Tetapi tidak peduli, karena cinta sama ibu, cinta sama orang tua, maka tidak terlalu berat untuk mengeluarkannya. Dan Allah berjanji, ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Hei anak, apa yang kalian keluarkan untuk ibumu, saya yang ganti. Allah berjanji akan mengganti. Makanya nggak ada orang yang sayang sama ibu susah, kagak. Berkah yang ganti bukan ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya nggak usah terlalu panjang ya, segini aja dah. Cuma intinya saya berharap kita semua nih punya ibu. Nggak ada yang kagak punya ibu. Maka ingatlah ibu kita. Ingatlah ibu kita. Barangkali kalau kita merenung sedalam-dalamnya, kita akan menitikkan air mata. Begitu besar pengorbanan ibu kepada kita, ya. Masa iya kita lahir telanjang, sekarang udah punya mobil, punya motor, punya duit, pelit sama ibu? Masya Allah, tabarakallah. Jangan, sekali lagi jangan, ya. Seorang anak kecil, saya baca di kitab kecil ya, nyanyi untuk merindukan ibunya ya. Dia berkata, walidayya taiba alayya minas sighar. Ibuku merawat aku sejak aku kecil. Fatasyakuri wa ata'ati lahumal jaza'u bila dajar. Rasa syukurku kepada Allah, rasa baktiku kepada ibu tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya. Amal jamilu fa innani sa'arudduhu indal kibar. Kalau saya sudah besar, saya punya rezeki, saya akan perhatikan ibu dan bapakku yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk kita semua. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dengan segala kekurangan, mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah